Halo kawan, jumpa lagi di channelnya DIY. Oke, video kali ini saya mau memberikan tutorial gimana cara ganti oli gardan pada mobil Avanza Xenia Old ya. Nah, seperti di video ini kawan-kawan bisa lihat untuk alat yang dibutuhkan. Yang pertama yang di sisi sebelah kiri warna hijau tulisan Tekiro itu adalah pompa oli ya. Pompa oli yang akan kita gunakan untuk memompa oli ke bagian gardan ya. Kalau kawan-kawan tidak punya pompa seperti ini, kawan-kawan bisa gunakan botol bekas yang ujungnya diberikan selang, lalu nanti dituang ke botol bekas tersebut, lalu kita tinggal pencet botolnya, nanti langsung olinya masuk ke tempat penampungan oli ya. Ini berhubung karena saya ada tabung seperti ini, jadi saya gunakan pompa oli seperti ini. Nah, untuk olinya itu sendiri pakai oli SAE 90 ya. Ini saya pakai produk dari Pertamina Roret EPA. Kualitas yang lebih tingginya lagi kawan-kawan bisa pakai produk Pertamina Roret HDA. Jadi terserah kawan-kawan mau pakai produk yang mana. Oke, sekarang kita langsung eksekusi ke mobilnya ya. Kita menuju ke bagian kolong mobil, lebih tepatnya di sisi roda belakang bagian tengah ya. Nah, ini kawan, di bagian tengah terdapat gardan ya. Ini agak kurang jelas videonya karena sulit ya posisinya. Nah, ini sudah cukup jelas ya kawan. Sebentar. Nah, ini adalah baut tempat masuk gardan ya, atau tempat memasukkan oli baru dari sisi sebelah sini. Ini yang lagi saya tunjuk menggunakan kunci shock ukuran 24 mili. Nah, untuk lubang buangnya atau baut buangannya itu ini dia yang saya tunjuk ini ya. Ini merupakan baut buang untuk buang oli gardan. Untuk penggunaan kuncinya juga sama, menggunakan kunci ukuran 24 mili. Jadi sudah jelas ya kawan, posisi bautnya di sebelah sini satu dan satu lagi di sebelah sini ya. Ini langsung aja kita kendorkan. Jangan lupa ketika kendorkan bagian bawah, kita siapkan wadah untuk menampung oli bekasnya ya. Untuk melepaskan baut ini, pastikan kunci benar-benar masuk ya. Dan ambil posisi yang enak untuk memutar kunci, karena jika posisi tidak tepat, kunci atau baut nanti bisa selek. Pastikan ketika mau mengganti oli ini, mesin dalam keadaan dingin ya. Jadi oli berada di level bawah atau berada di bawah ya. Setelah nanti kira-kira baut ini sudah mau terlepas, baru kita geser kembali tempat penampung oli bekasnya ya. Nah, seperti ini baut sudah hampir terlepas. Kita siapkan wadahnya ya. Nanti setelah itu kita tunggu sampai oli ini berhenti menetes. Sambil kita menunggu oli berhenti menetes atau selesai dibuang semua, kita bisa buka baut bagian masuk oli ya. Untuk membuka yang ini juga harus hati-hati, pastikan posisi saat memutar kunci benar-benar tepat agar tidak selek dan lepas ya. Karena ini areanya cukup sempit, berbeda dengan kita mengganti di bengkel, mobil dinaikkan ke atas atau ada tempat khusus berdiri si montir di kolong mobil ya. Nah, seperti ini. Oli sudah hampir terbuang semua, masih ada sisa-sisa sedikit. Pastikan saat mengganti oli ini mobil dalam posisi datar ya, tidak menanjak dan tidak menurun, agar si oli gardan ini benar-benar terbuang semua. Kita tunggu beberapa menit
baru nanti kita isi ulang. Oke, sambil menunggu oli terkuras, ini di bagian drat bautnya saya berikan tab putih seperti ini ya. Ini tab yang biasa digunakan untuk melapisi drat keran atau pipa air ya. Jadi cara seperti ini boleh kawan-kawan terapkan juga atau boleh juga tidak diterapkan, karena pandangan orang itu beda-beda ya. Kalau saya sih lebih aman pakai tab putih seperti ini ya, gunanya agar tidak ada rembesan oli dan juga untuk memaksimalkan putaran drat si baut dengan drat yang berada di ruang mesin bawah ya. Jadi dia benar-benar padat dratnya gitu. Tidak usah tebal-tebal, cukup 3 putaran atau 2 putaran aja, karena kalau terlalu tebal pun juga nanti bisa merusak bautnya itu sendiri. Ini kenapa ada 4 baut, karena 2 bautnya lagi merupakan baut oli transmisi ya. Jadi saya sekalian berada di kolong ganti oli transmisi sekaligus ganti oli gardan. Jadi total bautnya ada 4, 2 untuk oli transmisi dan 2 untuk oli gardan ya. Oke, baut tadi sudah dilapisi tab putih. Sekarang kita isi oli yang sudah dibuang tadi ya. Ini saya menggunakan oli dari Pertamina Roret EPA. Kawan-kawan boleh menggunakan produk lain, sesuaikan dengan budget kalian ya. Karena mobil ini jarang keluar, jadi saya pakai produk ini aja juga sudah cukup baik ya. Oke, oli barunya ini saya tempatkan di pompa oli ini ya. Ini kurang lebih paling kita nanti ketika mengisi oli gardan bisa 4-5 tabung ukuran oli seperti ini ya. Jadi nanti saya beritahu saat dimana kita sudah cukup mengisi olinya. Karena untuk proses pengisian ini tidak saya videokan ya, karena posisinya di kolong cukup sulit. Jadi nanti langsung aja saya beritahu kondisi oli sudah penuh, tidak perlu kita isi lagi. Tuangkan oli ke dalam tabung oli, jangan terlalu penuh. Kalau bisa gunakan corong ya, agar tidak mengalami tumpah-tumpah. Ini sekiranya cukup segini, lalu kita tutup kembali ya. Baru setelah itu kita pompa oli yang berada di sini ke tempat oli gardan ya.
yang berada di kolong tadi. Oke kawan, sebelum kita masukkan oli yang baru, bagian buangnya ini kita tutup dulu ya, agar oli yang kita isi tidak terbuang sia-sia. Jangan lupa, biasanya terkadang ini lupa dipasang dulu. Ini baut yang tadi sudah saya beri tape. Putar searah jarum jam ya untuk mengencangkan baut. Nanti ketika ini sudah kencang baru kita isi olinya ya. Oke, ketika sudah mulai kencang bautnya, kita pastikan kencangnya itu tidak terlalu kencang ya, agar mempermudah nanti saat penggantian kembali. Oke, sekarang kita isi oli yang barunya ya. Jadi seperti ini cara pengisian oli yang baru, didorong menggunakan pompa oli ya. Seperti ini. Kalau kawan-kawan tidak ada pompa oli, bisa menggunakan botol bekas yang ujungnya diberi selang kecil. Tidak usah terlalu besar, yang penting bisa masuk ke lubang masuk di gardan ini ya. Oke, pengisian oli gardannya sudah selesai. Ini saya beritahu ciri-ciri tanda bahwa oli sudah penuh. Bisa dilihat di video ini ada tetesan ya, atau meleleh di bagian lubang bautnya ya. Jadi ini merupakan tanda bahwa oli sudah full atau sudah penuh, tidak usah kita tambahkan kembali. Nah, ini saya usap tangan, dia meleleh keluar lagi ya. Ini berarti tandanya oli sudah penuh di bagian gardan. Jadi dengan tanda seperti ini bisa kita langsung tutup kembali dengan baut yang tadi ya. Oke, dengan begini berarti penggantian oli gardan sudah selesai ya kawan. Oke kawan, mungkin begitu aja video saya kali ini tentang cara ganti oli gardan Avanza atau Xenia Old. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channelnya DIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.